Puluhan hektar lahan sawah kekeringan dan terancam gagal panen akibat kemarau berkepanjangan atau El Nino yang melanda Indonesia. Kondisi ini membuat petani di berbagai daerah berteriak karena mengalami kerugian. Lalu bagaimana penanggulangan dari pemerintah terkait? Kita akan bahas bersama Direktur Pengolahan dan Pemasaran Hasil Tanaman Pangan Kementerian Pertanian, Bathara Siagian. Selamat sore Pak Bathara, terima kasih atas waktunya. Pak Bathara, selamat sore. Selamat sore, Bu. Oke, Pak Bathara, saya ingin mengkonfirmasi terlebih dahulu. Berdasarkan data lapangan yang dimiliki oleh Kementerian Pertanian, sudah seperti apa atau seburuk apa kondisi petani dan juga sawah mereka saat ini? Kalau lihat situasi saat ini, dampak perubahan iklim ini itu memang di beberapa tempat mungkin sudah mulai terasa ya, tapi di beberapa tempat juga kita melihat ada perbedaan dengan yang situasi yang ada. Misalnya saya saat ini kan ada di Palangkaraya, ini lagi panen di daerah Po Estate ya, dan notabene artinya itu yang kita harus lihat berkasuistik ya. Memang daerah Pantura, terutama ya daerah Pantura itu memang setiap tahun itu kalau di musim kemarau itu memang ketersediaan airnya kan kalau tidak musim basah memang agak kurang karena ada daerah-daerah yang tidak bisa dilayani oleh irigasi ya. Jadi sehingga kalau tahun lalu kan situasi cenderung basah sehingga petani bisa meningkatkan indeks pertanamannya 1 sampai 2 kali, dan upaya kita saat ini adalah bagaimana memitigasi, artinya melakukan adaptasi dan mitigasi ke daerah-daerah itu melalui bantuan-bantuan. Memang ya itu tadi karakteristik yang harus kita coba harus telisik, artinya kalau ada situasi itu artinya pemerintah daerah harusnya responsif untuk melihat kondisi itu dan melaporkan kepada kita ya, Kementerian Pertanian untuk kita sama-sama untuk menangani. Itu situasi yang harus kita pahami, dan Kementerian Pertanian pada posisi ini adalah berusaha untuk memberikan fasilitasi seperti pompa, atau misalnya kalau dia ada tidak ada sungai, kita memberikan nanti pompa air dalam atau pompa dari tanah ya. Kalau misalnya ada sungai, kita akan memberikan pompa sedot ya. Baik. Membantu teman-teman. Oke, Pak Bathara, tapi yang ingin dijawab juga, yang juga menjadi pertanyaan dari masyarakat adalah sebenarnya kemarau panjang ini kan sudah seharusnya bisa diprediksi dan telah diperingatkan oleh BMKG juga beberapa waktu sebelumnya. Lalu mengapa Pak kekeringan dan juga gagal panen ini tetap terjadi di berbagai daerah? Kalau kekeringan kan dampaknya itu kan ada fase yang harus kita pahami kan tingkatannya. Jadi tingkatannya itu, dan memang diprediksi El Nino ini kan agak lebih tinggi, artinya dampak kekeringannya cukup tinggi, sehingga kita sebenarnya dari zaman dulu, artinya dari tahun-tahun sebelumnya kan punya fasilitasi yang kita berikan, dan ini mungkin perlu komunikasi dari teman-teman daerah, pemda untuk kepada kita untuk memberikan lokasi-lokasi yang bisa kita langsung kita mitigasi ya, artinya kita tangani secara bersama-sama. Kemarin juga kita melakukan upaya mitigasi ya di daerah Indramayu dengan membantu ya seoptimal mungkin ya, karena harus ada sumber daya yang harus kita miliki untuk mendorong penanganan itu. Jadi kita terus Kementerian Pertanian terus bekerja sepanjang informasi yang diperoleh kepada kita langsung kita tangani. Yang mungkin yang perlu kita catat adalah memang kebiasaan yang dulunya mungkin dia kalau tidak basah itu nggak menanam itu ya, ada daerah-daerah yang tidak tadi yang seperti saya sampaikan tidak terakses irigasi ya, memang selama ini rawan dengan tidak bisa ditanami kalau di musim kemarau kayak gitu, Mbak. Oke, tapi ketika BMKG ini melakukan atau memperingati adanya kemarau panjang atau El Nino yang terjadi di beberapa daerah di Indonesia, sebenarnya antisipasi apa yang dilakukan oleh Kementerian Pertanian dan juga pemerintah terkait untuk bisa mengantisipasi gagal panen seperti yang ditakutkan pada saat ini, Pak? Sebenarnya dari awal kita sudah tegas ya, Menteri Pertanian, Bapak Menteri Pertanian sudah tegas, apabila kondisi lahan itu tidak cocok padi ya dilakukan kepada tanaman-tanaman lain. Yang kedua, apabila misalnya dia melakukan pertanaman padi ya harus dipersiapkan, artinya ketersediaan air melalui pompa di daerah masing-masing, sehingga ya itu tadi ketika misalnya itu tidak teredukasi dengan baik kepada petani, kadang-kadang
kita kan tidak bisa langsung melihat. Harusnya yang kita harapkan itu pemerintah daerah langsung melakukan ibaratnya koordinasi kepada kita agar kami langsung sigap cepat untuk melakukan respons terhadap persoalan itu. Baik, kalau dari kondisi yang terjadi seperti saat ini Pak, kira-kira berapa ton estimasi gagal panen dan juga kerugian yang bisa dialami oleh petani kalau El Nino terus berkepanjangan? Kalau kita kan saat ini kan sudah melakukan pemetaan Ya. Dan saat ini Bapak Menteri Pertanian telah mendorong agar dilakukan gerakan El Nino gerakan nasional El Nino menangani persoalan ini. Memang membutuhkan kerja keras untuk mengatasi ini, dan kalau kerugian mungkin itu kita belum bisa estimasi secara detail tapi intinya itu kita mencoba di tengah-tengah badai El Nino ini kita tetap melakukan upaya-upaya mitigasi kepada para pelaku usaha petani terutama dengan cara itu tadi mendorong bantuan-bantuan atau fasilitasi yang kami miliki untuk diperoleh oleh pelaku-pelaku usaha atau petani-petani kita, misalnya melalui bantuan pompa atau melalui bantuan bibit dan kedua kami juga mendorong Kementerian Pertanian mendorong sebenarnya dari awal waktu bulan 3 itu untuk melakukan percepatan tanam ketika masih ada ketersediaan air agar dipercepat. Mungkin inilah perlunya edukasi dan koordinasi pada saat kita melakukan aktivitas pertanaman ini. Baik. Karena memang pertanaman itu kan sensitif jadi sangat, apalagi padi ini kan sensitif dengan masalah air. Baik, Pak Batara, tadi Anda mengatakan telah ada pemetaan dari Kementerian Pertanian. Saya ingin mengetahui kira-kira daerah mana saja yang akan terdampak paling parah jika El Nino terus berkepanjangan, dan untuk daerah-daerah tersebut kira-kira apa saja bantuan prioritas yang akan diberikan oleh Kementan? Yang jelas itu kan di daerah-daerah yang sifatnya daerah-daerah yang akses airnya irigasinya susah Jadi kita sudah petakan ada beberapa provinsi seperti di Jawa Barat, Jawa Tengah dan ada 10 provinsi sebenarnya daerah mitigasi yang kita jadikan jadi gerakan nasional. Dan ini upaya-upaya yang kita lakukan adalah dengan salah satunya menambah usulan anggaran untuk percepatan penanganan nantinya, sehingga kita dapat bisa mengatasi posisi lokasi-lokasi yang mengalami masalah air Kedua, melakukan lagi relaksasi kepada embung yang sudah ada. Kan kita selama ini kan membangun embung, melihat kembali embung-embung itu dan memfungsikannya secara baik. Itu mungkin yang strategis. Dan kedua, di daerah tertentu yang masih ada hujan kayak Sumatera Utara kemarin kan masih relatif banyak hujan, kita sudah arahkan agar melakukan percepatan sehingga fase hujan itu masih bisa dimanfaatkan. Baik, Pak Batara, terakhir, kalau saya lihat di sini dan saya catat sudah ada beberapa usaha yang dilakukan, baik dari pemerintah daerah maupun Kementan untuk menanggulangi kekeringan ini. Di antaranya adalah pompanisasi dan juga suplai air terhadap irigasi yang sudah mulai mengering. Lalu kalau misalkan usaha ini gagal dan El Nino terus berkelanjutan, apakah ada peluang untuk melakukan modifikasi cuaca atau ada langkah-langkah lain yang bisa diambil? Kalau langkah-langkah yang kita lakukan saat ini yang sangat itu adalah bagaimana memanfaatkan daerah-daerah sungai daerah-daerah sungai agar daerah-daerah sungai itu dioptimalkan pertanamannya. Kita pernah melakukan ini tahun 2019 jadi 2019 mengoptimalkan daerah-daerah sungai itu untuk ditanami sehingga bisa indeksnya sampai 3 Dan ini mungkin catatan yang perlu kita pahami, memang upaya ini adalah untuk bagaimana kita memperkuat logistik sampai Desember ini. Dan memang di bulan Oktober sampai Desember ini biasanya kita memang produksi padi itu kan agak istilahnya tidak sesuai dengan kebutuhan artinya relatif ada kurang. Dan Pak Menteri kemarin sudah menegaskan agar gerakan nasional 500.000 hektar itu adalah didorong di daerah-daerah yang masih memiliki sumber-sumber air. Dan upaya-upaya ini akan kita lakukan dan saat ini sudah berlangsung dan sambil menunggu fasilitasi tambahan untuk memperkuat penanganan
dampak perubahan El Nino. Oke, berarti hingga saat ini rekayasa cuaca belum menjadi pilihan untuk mengatasi kekeringan yang terjadi pada Indonesia saat ini atau El Nino. Terima kasih banyak atas informasinya, Direktur Pengolahan dan Pemasaran Hasil Tanaman Pangan Kementerian Pertanian, Bapak Batara Siagian telah bergabung di CNN Indonesia Connected pada sore hari ini. Selamat sore, salam sehat selalu.